Kebanyakan dari kita, kalau ngomongin trading, pasti fokusnya ke grafik, berita, indikator, sibuk nyari keunggulan di pasar. Tapi gimana kalau saya bilang, musuh terbesar yang bikin Anda susah profit itu sebenarnya bukan di luar sana, tapi ada di dalam cermin. Yuk kita bedah musuh yang nggak kelihatan ini. Coba saya mau tanya langsung sama Anda. Waktu Anda rugi, siapa sih yang pertama kali disalahin? Institusi besar, bandar, atau mungkin robot-robot trading yang canggih itu? Coba deh pikirin baik-baik. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yah, betul banget. Musuh terbesar Anda itu otak Anda sendiri. Begini, sistem saraf kita ini kan evolusinya ribuan tahun buat bertahan hidup di alam liar, bukan buat dagang di pasar saham atau forex. Reaksi lawan atau lari yang dulu nyelamatin kita dari macan, sekarang malah jadi penghalang terbesar kita buat ngandul keputusan trading yang logis. Nah, ada 3 emosi dasar yang secara konsisten dari dulu sampai sekarang selalu menghancurkan akun trader, nggak peduli seberapa jago analisanya. Kita sebut aja 3 dosa mematikan: serakah, takut, dan harapan. Kita bedah satu-satu ya. Oke, yang pertama, serakah atau greed. Ini emosi yang bikin Anda ngerasa kayak dewa, nggak terkalahkan. Pas pasar lagi sesuai sama kemauan Anda, keserakahan ini bisik-bisik, "Wih, jenius lu, tambah lagi posisinya, jangan dijual dulu, ini pasti naik lebih tinggi lagi." Dan pelan-pelan, emosi ini nyuri kemampuan Anda buat mikir logis. Nah, ini nih cara kerjanya. Gejalanya itu langsung nyambung ke dampaknya. Anda nambah posisi membabi buta, pas lagi profit, tiba-tiba pasar berbalik arah, profit yang udah di depan mata hilang seketika. Perasaan sok pinter itu tadi bikin Anda ceroboh dan akhirnya Anda ngelanggar aturan trading Anda sendiri. So, kuncinya tuh di sini. Buat ngalahin serakah, Anda harus punya mindset sebagai pembangun kekayaan, bukan penjudi lotre. Pasang target profit yang realistis dari awal. Begitu targetnya kena, keluar. Disiplin. Jangan pernah ubah aturan main di tengah-tengah pertandingan cuma karena lagi di atas angin. Dosa kedua, rasa takut atau fear. Ini kebalikannya serakah, tapi sama-sama bahaya. Rasa takut ini yang bikin Anda ragu-ragu. Anda udah lihat nih setup trading yang sempurna, semua kriteria di checklist Anda terpenuhi, tapi jari Anda kayak beku di atas mouse, nggak berani klik buy. Lihat deh efeknya. Anda ragu-ragu buat masuk, harganya lari duluan ninggalin Anda. Atau yang lebih parah, Anda masuk, untung dikit, terus buru-buru ditutup karena takut untungnya hilang. Hasilnya, akun Anda mati pelan-pelan. Bukan karena satu kerugian gede, tapi karena ribuan sayatan kecil dan kehilangan banyak peluang emas. Terus obatnya apa dong? Nah, ini penting banget nih. Rasa takut itu seringnya muncul karena Anda mempertaruhkan uang yang sebenarnya Anda butuhin buat hidup. Uang kontrakan, uang sekolah anak, uang belanja. Coba deh trading pakai modal yang emang Anda siap dan ikhlas kalaupun hilang. Tekanan psikologisnya bakal jauh lebih ringan. Kurangi resikonya, maka rasa takutnya juga bakal berkurang. Dan sekarang kita masuk ke dosa yang paling bahaya dari semuanya. Harapan palsu atau false hope. Kenapa paling bahaya? Karena serakah dan takut mungkin cuma bikin akun Anda bocor alus. Tapi harapan palsu, ini bisa ngabisin seluruh modal Anda dalam satu kali trade. Ini adalah emosi yang bikin Anda kekeh nanganin posisi yang udah jelas-jelas rugi. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa ini fatal banget. Anda tahan posisi rugi sambil terus berharap pasti balik lagi, pasti balik lagi. Rugi kecil jadi rugi gede. Bahkan mungkin Anda nekat averaging down tanpa analisis, yang intinya cuma nambahin duit ke posisi yang udah salah. Ini sih resep paling jitu buat kena margin call. Gimana cara ngalahinnya? Cuma satu, terima kenyataan pahit ini. Stop loss itu bukan musuh, itu sabuk pengaman Anda. Kalau harga kena stop loss, itu bukan berarti pasarnya curang. Itu cuma berarti analisis Anda saat itu salah. Titik. Terima kerugian kecilnya, lalu move on, cari peluang baru. Nah, biasanya nih, setelah terluka karena salah satu dari 3 dosa tadi, seorang trader sering banget jatuh ke jurang emosi yang paling destruktif. Revenge trading, atau trading balas dendam. Ini lingkaran setan yang harus Anda hindari, apapun caranya. Prosesnya tuh gini. Pertama, Anda rugi, dan rasanya sakit. Otak Anda langsung ngeluarin hormon stres yang secara harfiah matiin bagian otak buat mikir logis. Anda masuk mode fight or flight. Anda nggak lagi trading pakai analisis, tapi pakai amarah. Dengan satu tujuan, balikin duit gue dari pasar. Cuma ada satu-satunya cara buat mutusin rantai ini. Dan aturan ini nggak bisa ditawar. Kalau Anda baru aja rugi, terus ngerasa jantung deg-degan, tangan gemeter, atau muka panas, langsung matikan komputer. Jauhi chart minimal 24 jam.
Kasih waktu otak Anda buat dingin lagi sebelum bikin keputusan finansial apapun. Terus, pertanyaannya kok bisa para profesional bertahan di tengah kekacauan emosi ini? Jawabannya bukan karena mereka punya strategi rahasia atau indikator ajaib. Senjata rahasia mereka itu sesuatu yang kedengerannya ngebosenin tapi sangat kuat. Disiplin. Coba deh kita bandingin langsung. Trader emosional itu trading pakai ego. Mereka pengen ngebuktiin kalau mereka itu benar. Sebaliknya, trader disiplin itu trading pakai sistem, kayak SOP di pabrik. Kalau syarat A, B, C terpenuhi, mereka eksekusi. Kalau enggak, ya mereka diam. Mereka nggak nyari sensasi deg-degan, mereka nyari konsistensi. Dan ini salah satu pilar disiplin yang paling fundamental, aturan 1%. Trader pro itu nggak akan pernah mempertaruhkan lebih dari 1% modal mereka di satu trade. Kenapa? Simple. Karena secara psikologis, rugi 1% itu nggak sakit. Ini yang ngebuat mereka bisa tetap objektif dan logis, bahkan setelah rugi beberapa kali berturut-turut. Oke, kita udah bedah masalahnya, kita udah tahu solusinya. Sekarang ini bukan lagi soal teori. Misi pertama Anda untuk jadi trader yang disiplin dimulai sekarang juga. Saya mau Anda benar-benar merenung. Coba ingat-ingat lagi pas pertama kali Anda kehilangan uang di pasar. Jujur sama diri sendiri. Apa yang Anda rasain waktu itu? Apa Anda langsung pengen masuk lagi buat balas dendam? Apa Anda biarin aja kerugian itu makin besar sambil berharap harganya balik lagi? Mengenali pola emosi ini di diri Anda adalah langkah pertama buat mengendalikannya. Dan ini dia, misi terakhir Anda dari sesi kita kali ini. Ambil kertas, tulis kalimat ini. Saya adalah pengelola risiko, bukan penebak masa depan. Tempel di monitor Anda, di tempat yang bisa Anda lihat setiap kali mau trading. Ini mantra Anda. Ini pengingat kalau tugas Anda itu bukan nebak harga mau kemana, tapi mengelola risiko kalau tebakan Anda salah. Inilah langkah pertama Anda buat menaklukkan musuh di dalam cermin.